Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar fakta politik negara ASEAN. Melanjutkan yang kemarin ya, negara selanjutnya adalah Myanmar. Kepala negaranya adalah Presiden Tin Kiau, ibu kotanya Nay Pyi Taw, mata uangnya Kyat, hari kemerdekaannya tanggal 4 Januari tahun 1948. Lagu nasionalnya adalah Kaba Mackay. Nah, Myanmar ini pada tahun 1948 menjadi negara merdeka yang menganut sistem parlementer. Artinya dulu parlementer itu biasanya dipimpin oleh raja yang bersifat simbolis, lalu legislatif lah yang menjalankan pemerintahan. Tapi karena tahun 1958 UNE atau Perdana Menteri menjatuhkan Perdana Menteri yang pertama yaitu UNU, maka Myanmar menganut sistem politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Ya, makanya tadi dipimpin sama presiden. Selanjutnya adalah Filipina. Filipina adalah kepala negaranya adalah Presiden Rodrigo Roa. Lalu hari kemerdekaannya tanggal 12 Juni 1898 dari Spanyol, karena dulu dijajah sama Spanyol. Ibu kotanya Manila. Lagu nasional Lupang Hinirang. Bahasanya Filipin atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Tapi lebih dominan biasanya Inggris ya di Filipin tuh. Mata uangnya peso. Nah, sejarah singkat Filipin politiknya yaitu nama Filipin ini berasal dari Raja Philip 11, yaitu pada abad 16, karena pada abad 16 ini Raja Spanyol ini sudah menduduki Filipina, ya artinya dijajah sama Spanyol. Nah, pada tahun 1898 ini Spanyol diserahkan ke Amerika karena Spanyol sama Amerika lagi tuh perang, tapi Spanyol kalah, akhirnya dikasihlah Filipina ini ke Amerika. Nah, tahun 1935 ini mengalami penundaan karena Jepang ini Jepang menyerang Filipina. Tapi pada tahun 1944 sampai tahun 1945 ini Amerika membebaskan Filipina karena lagi itu Jepang kalah perang dunia lawan Amerika ya. Jadi Amerika memberikan kemerdekaan kepada Filipina. Nah, pada tahun 1946 resmilah Filipina sebagai negara yang merdeka. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura ini kepala negara adalah Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahnya adalah Menteri Lee Hsien Loong. Mata uangnya dolar Singapura. Hari kemerdekaannya tahun 9 Agustus 1965. Ibu kotanya ada di Singapura dan bahasanya campur-campur, Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, tapi Inggris lebih dominan. Sejarah singkat Singapura ini, pertama, dia tuh meskipun wilayahnya kecil, penduduknya dikit, tapi negara paling maju di Asia Tenggara. Kenapa? Karena Singapura itu lebih maju melalui Perdana Menterinya yang namanya Lee Kuan Yew. Sudah menjabat 7 periode, beliau memberikan aspirasi dan masukan banyak kepada pemerintahan negara Singapura. Karena beliau itu selalu membangkitkan semangat bekerja agar Singapura lebih maju. Hari-harinya pada tahun 2015 sebelum wafatnya, beliau mendedikasikan dan mengabdikan dirinya kepada negara. Jadi segitu semangatnya bekerja walaupun sebelum beliau wafat. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand ini kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn. Ibu kotanya di Bangkok. Bahasanya Thailand, bahasa Thai. Hari kemerdekaannya dia nggak pernah dijajah. Ini salah satu fakta yang paling menarik dari Thailand adalah dia nggak pernah dijajah sama negara manapun. Kepala pemerintahannya dipimpin sama Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Artinya dia kalau punya Perdana Menteri biasanya menganut sistem parlementer. Mata uangnya adalah baht. Lagu nasional adalah Plain Chatain atau kayak National Anthem Thailand. Sejarah singkatnya adalah pertama Thailand ini dihuni sama manusia sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Gimana bisa tahu? Karena lihat di arkeolog di Benchang. Thailand berarti artinya tanah kebebasan. Makanya dia nggak pernah dijajah ya. Sejak 1932 ini Thailand menganut sistem monarki konstitusional, dipimpin raja dan memilih perdana menteri ya. Jadi dia
agak-agak mirip sama sistem parlementer dipimpin sama raja, tapi yang menjalankan pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Selanjutnya adalah Vietnam. Nah, kepala negaranya adalah Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya yang menjalankan pemerintah yaitu Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kotanya adalah di Hanoi. Hari kemerdekaannya tanggal 2 September 1945, sama kayak Indonesia ya. Indonesia tanggal 17 Agustusnya. Mata uangnya adalah dong. Nah, politik di Vietnam ini merupakan suatu negara sosialis. Artinya biasanya kalau negara sosialis ini dipimpin sama partai-partai komunis gitu. Partai komunis di Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang memimpin militer juga. Terus tadinya Vietnam ini merupakan orang-orang yang dari lembah Sungai Merah 5.000 tahun yang lalu. Jadi awalnya cuma orang-orang penduduk-penduduk kecil tahun 5.000 tahun yang lalu penduduk kecil itu ditaklukkan sama pemimpin Cina untuk membentuk kerajaan bernama Nam Viet atau yang sekarang kita kenal adalah Vietnam. Thanks for attention. Selanjutnya kerjakan kuis true or false pada Google Classroom ya.